Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah dalam ibadah online saat ini. Mari persiapkan segenap hidup kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat. Amin. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami mau datang kepada Engkau untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, segenap hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Saudara, apa kabar malam ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati ya kita datang kepada Tuhan untuk kita katakan kembali bersama pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini, karena ada dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya sekalipun Engkau mengizinkan kami ada di keadaan yang sulit, lembah gelap sekalipun, tapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan
sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Haleluya. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Amin. Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari yang indah Puji ini. Tuhan. Kembali Puji kami Tuhan. datang beribadah Amin. Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami Amin. undang Roh Amin. Kudus Amin. hadir Amin. bersama kami di Haleluya. tengah-tengah Puji kami. Tuhan. Khususnya Puji bagi Tuhan. jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau datang Puji Tuhan, Tuhan. temui Puji Tuhan Tuhan. setiap Puji jemaat-Mu. Tuhan. Puji Jamah Tuhan. setiap hati mereka Tuhan. Supaya mereka mendengarkan firman-Mu Amin. Tuhan. Mereka boleh datang menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan semuanya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya Engkau ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk datang beribadah Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan biarpun lewat online ini Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu sebentar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami yang meneguhkan iman kami, khususnya bagi kami jemaat-Mu Tuhan di GPDI Shekinah Glory Singkawang. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Terpujilah kan nama-Mu. Kami mulai ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan hari-hari ini karena situasi dan keadaan. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak usah kita takut. Kenapa? Sebab Allah bersama dengan kita. Katakan amin. Amin. Katakan 3 kali amin, amin, amin. 2, 3. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. El Shaddai, El Shaddai. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Berkat-Mu melimpah di tengah kami walaupun dalam keadaan yang sulit. Yes, amin. Mari jemaat semua katakannya, tak usah ku takut. Haleluya, amin. Yesus pelihara, tak usah ku susah, Tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai. Mari sama-sama kita ulangi pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, amin. Tak usah
melimpah berkatnya, melimpah bersama. Haleluya. Kami ada di lembah kelaman Tuhan, kami boleh melihat dan mengalami dan merasakan kasih dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ajaib dan mulialah Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau ada bersama kami, kemenangan ada bersama kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami diberkati dengan kebenaran firman. Tuhan memberkati, mengurapi kami hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi, kegelapan, roh jahat, udara yang mengganggu, merongrong, kami tolak, hancur, patahkan semua di dalam nama Yesus. Mari berfirman di tengah kami, dan kami sudah siap terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Mungkin saudara jemaat Tuhan khususnya ada mungkin yang bertanya, kenapa dalam 2 minggu ini yang melayani itu hanya kami suami istri sebagai gembala sidang. Pelayan-pelayan belum melayani karena memang dalam 2 minggu terakhir ini khususnya di daerah Kasih Gereja sedang dalam pengawasan ketat ya, sehubungan dengan COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan setelah minggu ini ya keadaan berjalan normal kembali, saudara. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi saya berharap nanti pelayan-pelayan Tuhan pada hari Kamis nanti sudah kembali aktif dalam pelayanan praise and worship, pujian penyembahan dalam ibadah kenaikan kita pada hari Kamis nanti ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari firman Allah malam hari ini akan berbicara tentang menang atas krisis. Sekali lagi, menang atas Kristus. Mari saudara pegang Alkitab saudara, pegang Alkitab saudara. Kita mau katakan bersama ya, puji Tuhan. Ya, sudah siap semua jemaat? Amin. Haleluya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Roma 8. Roma pasal 8. Haleluya. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Firman Allah akan berbicara tentang menang atas krisis. Ya, sekali lagi, menang atas krisis. Mari sama-sama yang di rumah yang mendengarkan firman Allah ini sama-sama katakan menang atas krisis. Haleluya, puji Tuhan. 2 ayat 37 Roma 8 2 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dengar firman Allah di sini dikatakan menang atas krisis. Saudara,
Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa sesungguhnya di tengah situasi keadaan yang sulit, jemaat Tuhan itu tetap tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, saudara perhatikan kata menang ini ya. Kata menang ini saudara itu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya dapat mengalahkan musuh atau dapat mengalahkan lawan. Ya, kata menang ini juga mendapatkan hasil setelah melalui sebuah pergumulan atau perlawanan. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang mendapatkan hasil setelah melalui sebuah pergumulan, sebuah perlawanan. Menang itu adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan musuh, yang berhasil mengalahkan lawan. Nah, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 37 di sini, saudara, ya, di sana dikatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Ya, perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam sebuah terjemahan dia katakan di sini bahwa kita ini menang mutlak. Menang mutlak atas lawan, atas musuh. Apa maksudnya di sini, saudara? Kalau saudara sebagai seorang olahragawan, ya saudara sering bertanding, biasanya saudara menang ya. Nah, kadang-kadang ada kemenangan yang didapat itu karena belas kasihan lawan. Ada kemenangan yang didapat itu, saudara, karena pemberian lawan kita, pemberian musuh kita. Tapi kata menang yang dimaksud di sini itu adalah menang mutlak. Bukan menang karena pemberian musuh, bukan menang karena belas kasihan musuh, tetapi menang di sini adalah menang karena melalui pergumulan, melalui perlawanan. Dan kita tampil sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya. Jadi kita menang bukan karena kita diam-diam saja lantas kita dapat menang. Tidak. Amen. Kita melewati pergumulan. Kita melewati satu pertandingan. Kita melewati satu perlawanan yang berat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang kedua, krisis. Sekali lagi yang kedua, krisis. Kata krisis di sini, saudara, itu artinya keadaan yang genting atau suatu keadaan yang berbahaya. Situasi genting, situasi suram, itu namanya krisis. Krisis. Ya. Nah, saudara, kalau bicara krisis ini juga, saudara, itu adalah satu situasi bahaya, ya, bahkan itu bisa menjadi sebuah ancaman di mana keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, keadaan yang suram ini tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Artinya satu keadaan yang memang harus kita hadapi. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, menang atas krisis di sini itu berarti, ya, menang atas krisis itu berarti apa? Kita dapat mengalahkan satu situasi keadaan yang berbahaya. Kita bisa melewati dan kita mendapatkan hasil melalui sebuah pergumulan untuk situasi keadaan yang sulit dan berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini gereja, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh dunia sedang diperhadapkan kepada satu keadaan yang bisa dikatakan sebuah krisis.
Krisis kesehatan, tetapi krisis kesehatan yang disebabkan karena adanya COVID-19, namun saudara, itu menimbulkan krisis-krisis yang lain. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial masyarakat, dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan di sini, haleluya, puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang mutlak atas krisis ini. Setuju, katakan amin. Kita menang telak. Nah, gitu ya. Itu sebabnya dalam terjemahan baru dikatakan kita menang, disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan kemenangan ini adalah kemenangan yang kita dapatkan karena kita berharap dan bersandar dan mengandalkan Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang menang atas krisis adalah orang yang dapat mengalahkan dan melewati situasi yang berbahaya, situasi yang genting. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang hari-hari ini. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan situasi keadaan atau krisis yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita akan buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Nah ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Sudah dapat kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari sama-sama kita baca. Sekali lagi 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk segala sesuatu ada masanya katanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maksud sebenarnya dari ayat ini saudara, kalau kita ambil dari terjemahan lain saudara, terjemahan King James ya, itu lebih diperjelas, lebih dipertegas lagi maksud dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Di situ dikatakan ya, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Jadi maksudnya begini, to everything there is a season. Jadi maksudnya saudara, untuk segala sesuatu yang terjadi ya, segala sesuatu yang terjadi itu ada musimnya. Itu ada masanya. Ya. Yang pertama, yang kedua saudara, dikatakan di sana untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, lebih dipertegas lagi dalam terjemahan King James itu bahasa Inggris saudara, di sana dikatakan and a time to every purpose under the heaven. Maksudnya apa saudara? Untuk segala sesuatu yang terjadi itu ada tujuannya. Purpose. Ada maksud, ada tujuan. Jadi dua hal yang dijelaskan dalam ayat ini saudara. Pertama, yang satu adalah untuk apapun yang terjadi, termasuk krisis ini, itu ada masanya, ada musimnya. Yang kedua, ada tujuannya. Di bawah kolong langit ini yang terjadi itu ada tujuannya. Termasuk situasi yang terjadi hari-hari ini. Amin saudara. Termasuk situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Itu ada musimnya dan itu ada tujuannya. Baik saudara, yang pertama mari kita akan melihat saudara. Yang pertama ya, bahwa untuk apapun yang terjadi itu ada musimnya ya, season, ada waktunya, ada masanya.
Saudara, kalau kita belajar tentang musim, ya, kalau kita belajar tentang musim, kalau di Indonesia cuma mengenal adanya 2 musim, ya, musim hujan, musim kemarau. Nah, kalau saudara ke luar negeri atau di beberapa negara Eropa, di Amerika dan di beberapa tempat bagian bumi, ya, di sana ada 4 musim. Ya. Ada musim salju, ya. Ada musim semi, ada musim salju, musim semi, saudara, ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, saudara, dalam 1 tahun itu 4 musim ini akan terjadi secara bergantian. Jadi musim salju itu dari bulan ini sampai bulan ini. Nanti kemudian musim semi, kemarau, ada hujan. Jadi ada perganti. Jadi setiap musim itu pasti lewat. Amin, saudara. Setiap musim itu ada masanya. Setiap musim itu ada waktunya. Dia tidak akan satu musim terus selamanya. Musim semi terus, musim panas terus, tidak. Setiap musim itu ada masanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Pengkhotbah 3 ayat 2, kita lihat di sana, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua, ya. Kita lihat di sana Pengkhotbah 3 ayat 2. Mulai ayat 2 kita perhatikan di sana. Dikatakan di sana, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah ini, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya sampai ayat 8. Di sana dikatakan bahwa untuk kehidupan yang dialami oleh kita manusia, itu pun ada waktunya. Kadang kita tertawa, tapi kadang ada saat kita menangis. Ada saat kita bersuka cita, tapi ada saat kita berduka cita. Ada saat kita tidur, tapi ada saat kita bangun. Ada siang, ada malam. Jadi saudara, untuk apapun yang terjadi di sini, untuk apapun yang terjadi, itu ada masanya, itu ada musimnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, setiap yang terjadi berarti itu akan berganti. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan dan kita yang mendengar firman Allah saat ini, untuk situasi krisis, untuk situasi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, krisis yang kita alami hari-hari ini, percaya yang pertama, ada masanya, ada waktunya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kita kembali beraktivitas normal. Musim itu, segala sesuatu yang terjadi itu ada musimnya. Nah, musim itu pasti akan berlalu, pasti akan lewat, pasti akan berganti. Haleluya, amin, saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena situasi dan kondisi itu pasti berlalu, kita jangan putus asa. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang takut. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang cemas, saudara. Ingat, setiap musim pasti akan berlalu. Amin, saudara. Setiap musim itu pasti akan lewat. Mungkin Anda bertanya, oke, akan lewat. Tapi kapan itu akan lewat? Ini udah mau 2 bulan. Ada yang bilang bulan Mei ini udah selesai. Ada yang bilang sampai Juni, Juli. Ada yang bilang masih sepanjang tahun ini loh, katanya itu ini musim corona ini.
Musim COVID-19 sampai tahun ini katanya, nanti tahun depan baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak usah pusing dulu kapan itu akan berakhir. Yang pasti dulu bahwa satu saat musim corona ini, musim yang sulit ini, itu akan berlalu. Satu saat musim yang berat ini, situasi yang berat ini, itu akan lewat dan berlalu. Amin, saudara. Tapi mungkin ada yang banyak mulai penasaran, kapan sih? Saudara, sebenarnya ya kita sebagai dalam kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sebenarnya kapan musim corona ini akan berlalu, kapan musim corona itu akan berakhir, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh sikap kita juga. Oke, pemerintah dengan segala kebijaksanaan, keputusan, aturan yang sudah dibuat dengan social distancing, physical distancing dan lain sebagainya, udah meningkat ke PSBB, ya. Oke, itu oke sudah. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Jadi rupanya kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagian kita sebenarnya, mari hari-hari ini kita berlomba-lomba, kita tingkatkan, kita sediakan waktu saudara, kita bersatu untuk kita sama-sama berdoa. Berdoa untuk kota kita, berdoa untuk kampung kita, berdoa untuk provinsi kita, berdoa untuk negara kita. Dan tidak salah kita berdoa untuk seluruh dunia ini, supaya COVID-19 ini segera cepat berlalu. Haleluya. Jadi cepat lambatnya juga sebenarnya ini akan berakhir sangat ditentukan juga oleh sikap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tapi yang pasti musim ini pasti akan berlalu. Amin, saudara. Nah, yang kedua saudara, yang kedua dikatakan di sana ya, di dalam Pengkhotbah pasal 3 di sana dikatakan ya, ayat 1, untuk apapun di bawah langit ada apa? Ada waktunya. Lebih tepat dalam terjemahan tadi King James itu dikatakan untuk apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini itu ada tujuannya. Itu ada apa? Maksudnya. Itu ada tujuan, itu ada maksud. Saudara, dalam sebuah terjemahan juga dikatakan saudara, bahwa untuk apapun yang terjadi di dunia ini, di bawah kolong langit ini, ada dalam kendali Tuhan. Termasuk COVID-19 ini ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi saudara, sekali lagi dengar, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan, khususnya buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Khususnya buat kita hamba-hamba Tuhan. Pasti ada tujuannya. Dan secara global buat semua manusia di dunia ini. Kalau Tuhan izinkan ini COVID ini. Itu saudara ada maksud dan tujuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka saudara di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi firman Allah jelas katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan tujuan apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebajikan. Mendatangkan hal-hal yang baik buat kita. Amin, saudara. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jadi saudara, silakan boleh terjadi ini situasi sulit ini. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan yang baik buat saya, buat keluarga, buat pelayanan dan lain sebagainya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya, amin saudara. Amin, amin, haleluya. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa saudara membuka di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Ayat 22, Keluaran 15 ayat 22. Baik, kita akan baca firman Tuhan ini. Mulai ayat 22 ya. Di Mara dan di Elim. Ini peristiwa yang dialami bangsa Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, termasuk sampar, saudara ya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Saudara perhatikan kisah ini, peristiwa ini. Orang Israel baru saja, belum lama mereka ya keluar dari tanah Mesir. Tuhan bawa mereka langsung ke padang gurun. Kemudian apa? Tuhan izinkan mereka mengalami satu pengalaman yang luar biasa, menakjubkan. Apa itu? Tuhan bawa mereka melewati menyeberang Laut Merah, ya, Laut Teberau, menyeberang Laut Teberau. Yang menakjubkannya apa? Mereka menyeberang, saudara, dengan air laut yang terbelah. Wah, itu suasana yang suasana yang sangat luar biasa. Kalau seandainya saya atau jemaat Tuhan ada pada waktu itu, pasti saudara akan terkagum-kagum dengan kehebatan kuasa Tuhan kita. Amin, saudara. Ketika mereka lewat, semua sudah lewat, belum lama mereka bersukacita, mereka ada di musim sukacita, mereka ada di musim beria-ria, menyaksikan kehebatan, kedahsyatan kuasa Tuhan. Firman Allah bilang, Tuhan bawa mereka masuk ke padang gurun Syur. Nah ini, ada musim di mana orang Israel menyaksikan dan melihat kehebatan kuasa Tuhan. Mereka menarik gurun Syur. Padang gurun itu identik dengan hal-hal yang sulit. Padang gurun ini juga identik dengan yang namanya krisis. Keadaan yang berbahaya. Keadaan yang suram. Kenapa? Karena di padang gurun itu mereka kalau jalan di waktu siang itu panas. Dengan dinginnya malam angin padang gurun yang menusuk sampai ke tulang-tulang. Ini hal yang sulit. Belum lagi mereka berhadapan dengan binatang buas. Dan firman Allah katakan di sini, mereka tidak mendapatkan air. Saudara bisa bayangkan berjalan di tengah terik matahari yang panas, tidak ada air. 3
hari mereka ada di musim yang sulit. Sampai akhirnya mereka di ujung dari hari ketiga. Tibalah mereka di satu tempat yang namanya Marah. Betapa senangnya mereka. Karena apa? Mereka lihat, wah ini sudah ada air. Tetapi betapa kagetnya mereka orang Israel. Waktu mereka minum mencicipi air. Airnya pahit sekali. Airnya pahit sekali, saking pahit tidak bisa diminum. Saudara bisa bayangkan dan gambarkan saudara betapa pahitnya ini air ini. Saudara, logikanya air itu sekalipun pahit, tapi kalau kita sudah haus sekali, itu pasti akan masuk juga. Saya minum air daun pepaya, daun kates, pahit sekali tapi bisa masuk. Minum jamu pahit bisa masuk. Tapi pahit ini saudara, pahit yang gak bisa diminum. Sementara mereka dalam keadaan haus. Berarti ini berbicara tentang apa? Keadaan yang sangat sulit sekali. Ini krisis minuman. Krisis kebutuhan hidup ini saudara. Krisis ancaman. Tuhan bawa mereka di sana. Saudara, keadaan yang dialami oleh orang Israel identik dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan di padang gurun. Keadaan yang sulit, menderita. Takut, cemas, panik, saudara. Tetapi sekali lagi, arti dari kata krisis di sini, arti dari kata krisis di sini, yaitu keadaan yang berbahaya, keadaan yang sulit, yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita hindari. Satu-satunya cara kita hadapi krisis itu, kita lawan itu krisis itu, kita lawan itu keadaan yang sulit ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melawan? Bagaimana cara kita melawannya? Nah, firman Allah berkata, saudara lihat ya, respon orang Israel pada waktu itu. Ketika krisis di padang gurun mereka alami, kata firman Tuhan, ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah. Saudara, ini respon yang banyak kali terjadi. Ini respon yang banyak kali kita tunjukkan ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berbahaya. Takut, panik, ngomel, bersungut-sungut, macam-macam. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Kok tidak selesai-selesai? Kok ini? Dan masih banyak alasan lain lagi saudara. Sikap respon kita yang menunjukkan tidak ada ucapan syukur dari mulut kita. Itu respon orang Israel. Dan selama respon ini mereka lakukan, jangan pernah berharap mereka akan menang dari krisis ini. Jangan pernah berharap mereka akan menang mutlak dari krisis ini. Jangan pernah berharap mereka akan menang telak dari krisis ini. Jangan pernah berharap mereka akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Selama mereka masih menunjukkan sikap persungutan, mengomel dan lain sebagainya. Tetapi mari firman Allah berkata, kita lihat dan kita temukan respon sikap Musa pemimpin mereka waktu itu. Ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan, ya, Musa berseru kepada Tuhan. Kata berseru di sini saudara, dia menggunakan kata Musa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Musa memandang kepada Tuhan. Musa melihat kepada Tuhan. Dan kemudian dia menceritakan, dia berseru-seru, dia berseru dan menyampaikan kepada Tuhan. Ini Tuhan, kesulitan yang kami alami, ini situasi yang kami alami, ini krisis yang sedang kami alami. Ini yang disampaikan Musa kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Allah berkata, dengan cara yang ajaib oleh Tuhan, di luar jangkauan berpikir manusia,
Tuhan lakukan hal yang besar. Tuhan suruh Musa, Musa ini ambil sepotong kayu. Kemudian kamu lemparkan di air yang pahit yang tidak bisa diminum. Mungkin secara manusia Musa pikir, Tuhan, gimana ini Tuhan? Kami ini perlu air Tuhan, kok kayu yang dikasih? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kami haus ini. Kami tidak bisa minum kayu ini Tuhan. Itu cara Tuhan. Apa yang tidak terpikir oleh pikiran kita, tidak timbul dari pikiran kita, yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang mengasihi dia, Musa taat saja, dia lemparkan itu kayu di air yang pahit. Saudara, waktu mereka minum air itu yang pahit, yang tidak bisa diminum, berubah menjadi manis sekali. Standar manis yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Ini yang Tuhan lakukan, saudara, kepada orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Dan orang Israel dipuaskan dengan air itu, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata untuk kita bisa menang dari krisis, saudara, ternyata untuk kita menang mutlak dari krisis, dari keadaan yang sulit berbahaya ini, yaitu datang kepada Tuhan. Sederhana saudara, berseru-serulah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, nyatakan dan sampaikan kepada Tuhan pergumulan kita, nyatakan kepada Tuhan krisis yang sedang kita alami, dan firman Allah menjamin dia akan beri kemenangan buat kita semua. Amin saudara. Mari Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. Ini ayat ini mesti menjadi ayat hafalan kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hari-hari ini ya. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Sudah dapat semua? Yeremia 33 ayat 3. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca bersama 2-3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Apa supaya kita menang? Rahasia kita menang. Berseru kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, berseru kepadaku. Lebih tepat dikatakan di sini, berseru-serulah kepadaku. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan bukan hanya sekali. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau saudara berdoa, berdoa terus. Kalau saudara memuji, memuji terus. Kalau saudara menyembah, menyembah terus. Saudara baca renungkan firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, lakukan secara konsisten. Dan firman Allah menjawab, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau kita mau menang dari krisis, datang dan berseru-serulah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mau tampil sebagai pemenang-pemenang, lebih dari pemenang, maka datanglah kepada Tuhan hari-hari ini dan berserulah kepada Tuhan. Nyatakan pergumulan kita kepada Tuhan. Maka firman Allah katakan, aku sekalipun ada dalam keadaan yang sulit, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, saudara. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan bersama, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab engkau besertaku. Saudara, musim akan berlalu, itu pasti akan berlalu. Tapi kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan punya tujuan. Amin, saudara. Haleluya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua.
ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut. Kami percaya Tuhan, sebab Kau ada besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, buat setiap kami yang mendengar firman Allah ini. Sekalipun kami ada di lembah kelam, tapi ketika kami datang berseru kepada Engkau, kami percaya ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar firman Allah. Diberkatilah setiap hati yang terbuka dengan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Allah melingkupi kami semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sudah dengar dan terima firman dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menutup ibadah ini, kami menyampaikan khusus kepada jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Sekina Glory Singkawang. Hari Kamis kita akan mengikuti ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita akan kembali lagi pada hari Kamis nanti dalam ibadah kenaikan. Puji Tuhan. Dan kemudian kita akan mengikuti juga rangkaian doa penyusulan Roh Kudus, penuhan Roh Kudus, untuk kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Kita akan akhiri dengan sebuah pujian. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap kami yang bersekutu beribadah secara online diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih, diberkati jemaat Tuhan dalam segala keberadaan hidupnya. Kesehatan, kekuatan baru, usaha, pekerjaan, karir diberkati oleh Tuhan. Kemanapun pergi berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Mari angkatlah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam.